Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, mengaku tidak tahu jika dirinya ikut digugat dalam kasus keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kasmujo memastikan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Ia mengungkap, halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Valentinus Laia di channel Laia Calon Guru. Pada kesempatan teman-teman, saya ingin memberikan tanggapan tentang polemik ijazah Jokowi, tentang tudingan pemalsuan ijazah. Jadi saya ingin juga lebih spesifik itu menanggapi video yang beredar itu di Kompas TV, Pak Kasmujo yang mengaku bukan dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Jadi cuplikan videonya seperti ini, teman-teman. Pensiunan dosen Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Kasmujo, mengaku tidak tahu jika dirinya ikut digugat dalam kasus keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Kasmujo memastikan dirinya bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Ia mengungkap saat Jokowi kuliah tahun 1980 hingga 85, dirinya masih asisten dosen, sehingga belum boleh mengajar mahasiswa tanpa pendampingan. Kalau saya dengan orang-orang bilangnya, saya itu dosennya, saya gurunya. Kalau bilang yang lain-lain itu bukan tidak mau jawab, tidak bisa menjawab. Waktu dia tahun 80 masuk, lulus 85, saya 83 aja masih 3B. 85 mau 86 baru 3 itu misalnya ngurusi mahasiswa, ngajar macam-macam itu harus ada pendampingan, masih asisten dosen. Jadi teman-teman, begitulah cuplikan video dari pernyataan Pak Kasmujo bahwasanya dia mengakui bahwasanya Pak Kasmujo ini bukan dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi, ya teman-teman, pada saat kuliah di UGM. Jadi kita harus pahami teman-teman bahwasanya pengakuan Pak Kasmujo memang benar. Dia bukan sebagai dosen pembimbing skripsi, ya teman-teman, ya. Yang dia bilang itu hanya sebagai dosen pembimbing aja, ya, atau dosen pembimbing akademik, ya teman-teman, ya. Jadi seperti itu pengakuan dari Pak Kasmujo. Secara Pak Kasmujo dalam hal ini dipastikan apa yang dikatakan oleh Pak Kasmujo itu sudah benar, teman-teman, ya. Bahwasanya dia itu bukan pembimbing skripsinya, Pak Kasmujo ini. Demikian juga saya pernah lihat cuplikan video setinggi-tingginya itu ada yang digabungkan bahwasanya dosen pembimbing Pak saya Jokowi Bapak Kasmujo tahun 2017 mengaku bahwa masih ada tadi. Pak Kasmujo ini adalah pembimbing. Ke depan Pak Kasmujo. Pembimbingnya, ingat, pembimbing, ya. Itu Pak Jokowi sendiri yang mengatakan itu pada tahun 2017. Nah, yang diperdebatkan di media sosial, Pak Kasmujo ini dikatakan sebagai pembimbing skripsinya, ya. Sedangkan yang dikatakan oleh Pak Kasmujo sendiri, dia bukan pembimbing skripsi, ya. Selaras dengan pernyataan Pak Jokowi 2017, Pak Kasmujo hanya sebagai pembimbing, ya. Dalam hal ini teman-teman, pembimbing yang dimaksud oleh Pak Jokowi adalah pembimbing akademik. Demikian juga Pak Kasmujo. Dia itu hanya pembimbing akademik. Jadi apa yang salah dari situ? Ya, saya rasa tidak ada yang salah. Jadi kalau ada orang yang berasumsi bahwasanya Pak Kasmujo ini adalah pembimbing skripsinya dan belum pernah melihat skripsinya sendiri, skripsi dari Pak Jokowi, itu sah-sah saja. Yang membuat kita rancu bahwasanya Pak Kasmujo ini dianggap sebagai pembimbing dosen atau dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi, itu yang salah, teman-teman, ya. Itu yang salah, itu yang dikarang saja itu, ya. Jadi setelah kita lihat dari pernyataan Pak Kasmujo ini hanya sebagai dosen pembimbing akademiknya, ya, itu benar, ya, yang dikatakan oleh Pak Kasmujo. Demikian juga kata Pak Jokowi kemarin, ya, di tahun 2017, ya benar, memang Pak Kasmujo hanya sebagai dosen pembimbingnya, bukan dosen pembimbing skripsinya. Pada saat itu, di setiap katanya tidak ada terungkap bahwasanya Pak Kasmujo sebagai dosen pembimbing skripsi. Ya, itu harus kita klarifikasi dulu.
seperti dari tudingan Pak Roy, bahwasanya Pak Roy dengan teman-teman yang lain, dia mengatakan bahwasanya Pak Kasmujo ini adalah sebagai dosen skripsinya, padahal bukan. Ya, Pak Kasmujo sendiri sudah mengakui dan Pak Jokowi juga menyatakan demikian. Ya. Jadi tidak ada yang salah dari pernyataan ini. Jadi kalau ada banyak orang yang berasumsi bahwasanya Pak Kasmujo ini sebagai dosen skripsinya dan tidak pernah melihat sebuah skripsi Pak Jokowi, itu hal yang asumsinya yang agak lain ya teman-teman ya, menurut saya. Saya tidak bisa mengatakan bahwasanya memang itu pernyataan dia itu adalah salah, tapi menurut saya apa yang sudah dikatakan Pak Kasmujo dengan Pak Jokowi adalah selaras. Dia linear. Pernyataan mereka berdua itu linear, tidak ada yang salah ya. Jadi teman-teman, di channel saya juga ada yang mengatakan bahwasanya begini. Saya baca saja teman-teman. Ini dari Ed Hasan Hussein. Pak Kasmujo bukti bahwa beliau tidak pernah mengakui skripsi Jokowi. Apalagi yang harus dijelaskan. Nah, teman-teman, pernyataan ini membuat kita sedikit agak berpikir berpikir. Kurasa teman yang mengatakan ini dia tidak berpikir logika, ya. Dia tidak ikuti beritanya. Nah, saya teman-teman, saya mengikuti berita ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan, dan saya sangat cukup tertarik dengan berita ini tentang tudingan kepada Pak Jokowi ini. Nah, di sini dia mengatakan bahwasanya Pak Kasmujo tidak mengakui skripsi Jokowi. Dari awal sampai akhir, dari berapa media yang saya ikuti, ada Kompas TV, ada News, ada TV One, saya belum pernah mendengar dan saya tidak pernah dapat berita bahwasanya Pak Kasmujo itu tidak mengakui skripsinya Pak Jokowi. Itu poinnya teman-teman. Itu poinnya. Pak Kasmujo itu tidak ada mengatakan atau menyatakan tidak mengakui skripsinya Jokowi. Tidak ada teman-teman. Tapi mungkin kalau Pak Kasmujo mengatakan, ya, saya bukan dosen skripsinya Jokowi atau dosen pembimbingnya, itu benar ya. Tapi kalau tidak mengakui, saya rasa Pak Kasmujo tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena apa? Pak Jokowi sudah dapat dijajah ya, itu teman-teman. Jadi asumsi ini yang mengatakan dari Ed Hasan Hussein G9N ini, Pak Kasmujo bukti beliau tidak pernah mengakui skripsi Jokowi, apalagi yang harus dijelaskan. Ya adalah yang dijelaskan itu memang benar ya. Benar bahwasanya Pak Kasmujo bukan dosen skripsi Pak Jokowi, dan tidak ada kita dengar juga, tidak ada kita dapatkan data atau berita bahwa saya mengatakan Pak Kasmujo tidak mengakui bahwasanya Pak Jokowi tidak memiliki skripsi atau tidak mengakui. Nah, dari pernyataan tadi Pak Kasmujo, mereka bertemu di kampus ya, di tahun 83. Kalau bilang yang lain-lain itu berapa itu? Pak Kasmujo di tahun bukan tidak mau 83. jawab. Nah, Pak Kasmujo juga mengakui bahwasanya Pak Jokowi itu adalah mahasiswa UGM dari tahun 80 dan lulus di tahun 1985. Lalu apalagi yang mau kita perdebatkan sebenarnya teman-teman dari tudingan dijajah ini. Jadi teman-teman, baik yang banyak berasumsi yang lain-lain, tapi perlu saya jelaskan teman-teman, kita sebagai yang pernah duduk di bangku kuliah, itu kita terdiri dari beberapa pembimbing teman-teman. Ketika kita baru masuk di perkuliahan, dipastikan kita memiliki dosen pembimbing. Di semester 1 itu pasti ada teman-teman, semester 2, semester 3, 4, 5, 6 ya. Itu pasti ada. Kenapa? Karena kita itu sebagai mahasiswa harus ada yang membimbing. Artinya secara legalitasnya, ketika kita mengajukan KRS, di KRS itu ada yang namanya dosen pembimbing, namanya pembimbing akademik. Lalu di sampingnya nanti ada ketua jurusan atau dekan ya, atau rektor yang lain yang menekan KRS itu, sehingga KRS itu adalah sah. Lalu nanti di KHS-nya atau kartu hasil hasil ujian ya, kartu hasil semester ya, KHS ya, kartu hasil semester. Nah itu kalau di SMA dia namanya rapor ya.
Jadi di KS itu teman-teman tertera namanya dosen pembimbing akademik, ya, tertera. Jadi bisa saja Pak Kasmojo itu tertera namanya di KRS atau KS-nya, bukan di skripsinya teman-teman. Karena memang Pak Kasmojo bukanlah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Ya, seperti itu teman-teman. Sehingga kita membuka wawasan bahwasanya kita yang pernah duduk di bangku kuliah, kita memang memiliki dosen pembimbing akademik. Jadi dosen pembimbing skripsi nanti itu berbeda. Jadi jangan diasumsikan bahwasanya ketika Pak Kasmojo bukan sebagai dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi lalu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Itu tidak boleh, tidak boleh teman-teman. Nah, itu tidak relevan dia lagi. Kenapa? Karena memang sudah berbeda. Apalagi di tahun pertama bisa saja Pak Kasmojo adalah sebagai dosen pembimbing. Lalu di tahun kedua berbeda lagi, ada dosen yang lain. Seperti saya kemarin ya, di semester 1 dosen pembimbing saya itu jenis kelaminnya itu perempuan. Tapi di semester 2 jenis kelaminnya laki-laki teman-teman. Saya lupa namanya. Lalu di semester 3 berbeda lagi dosen pembimbing saya lupa. Tapi yang saya ingat di semester 3 ya, kalau tidak salah saya di Ibu Melinda pada saat itu. Jadi teman-teman, dosen pembimbing saya pada saat itu di semester 1, semester 2, semester 3 semester sampai berikutnya itu bukan menjadi dosen skripsi saya. Tidak teman-teman, ada yang dipilih oleh kampus ya, yang dipilih oleh perguruan tinggi untuk menjadi dosen skripsi saya. Jadi pada saat itu teman-teman ada 2 dosen skripsi saya, dan bukan orang atau dosen yang membimbing saya di saat saya menjadi duduk di bangku semester 1. Tidak, dicarilah orang yang berkompeten atau dosen yang berkompeten di dalam membimbing saya membuat sebuah skripsi. Nah, jadi kalau ada yang berasumsi bahwasanya Pak Jokowi itu lain dosen pembimbingnya, lain dosen skripsinya, ya memang benar. Ya, memang pada saat Pak Jokowi menyusun skripsi, ya memang bukan itu, memang lain dosennya. Jadi yang menjadi dosen skripsi Pak Jokowi itu yang tertera di dalam skripsi itu sendiri, seperti skripsi saya teman-teman. Nah, ada. Nah, di sini ada dosen. Ada dosen apa saya, ini teman-teman. Ada dosen pembimbing saya di sini. Ada 2 orang, ya, teman-teman. Dosen penguji skripsi juga ada, teman-teman. Ada. Dosen penguji. Jadi itu. Jadi teman-teman yang berasumsi bahwasanya dengan Pak Kasmojo mengakui bukan sebagai dosen skripsinya Pak Jokowi lalu menyatakan bahwasanya ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, saya rasa itu sudah nalarnya sudah lain teman-teman ya, logika berpikirnya sudah berbeda ya. Orang-orang yang sudah duduk di bangku kuliah pasti paham ini ya. Jadi teman-teman ada lagi yang mengatakan bahwasanya pernah saya dengar di berita, kenapa tidak langsung dibuka saja? Dibuka itu yang namanya menunjukkan ijazahnya oleh Pak Jokowi ini. Kenapa dia tidak langsung tunjukkan? Nah teman-teman, secara logikanya teman-teman, saya pun kalau diminta seperti itu, tunjukkan ijazahmu kepada publik, saya tidak mau teman-teman. Meski saya tidak punya jabatan, apalagi yang punya jabatan teman-teman, yang pernah memimpin Indonesia ini sebagai presiden, ya, itu tidak mungkin teman-teman. Karena ijazah seseorang itu bukan untuk konsumsi publik. Kita tidak punya wewenang untuk meminta itu. Ya. Seperti ijazah saya teman-teman. Saya hanya bisa menunjukkan ijazah asli saya itu kepada orang yang berwenang meminta ijazah saya. Siapa itu orangnya? Bisa saja pihak kampus saya. Ya. Itu pun hanya menunjukkan aslinya di tangan saya. Lalu saya melamar, misalnya saya melamar pekerjaan baik di perusahaan maupun di mana. Ya. Saya berhak menunjukkan ke situ. Saya wajib menunjukkan ke situ. Jadi Pak Jokowi juga begitu. Ya. Hanya wajib menunjukkan di mana instansi yang pernah dia lamar untuk melamar sebuah pekerjaan. Seperti pada kemarin itu
dia melamar bekerja di mana, di Aceh kemarin ya, seperti itu. Jadi dia pasti sudah menunjukkan ijazah aslinya. Itu pun kalau pihak perusahaan meminta. Nah, demikian juga pada saat melamar sebagai wali kota di Solo ya, ada 2 kali. Jadi pada saat itu saya yakin bahwasanya itu sudah diperiksa dan dia sudah menunjukkan ijazah aslinya dan tidak disebarkan ke publik karena itu rahasia, teman-teman. Ya, itu rahasia. Demikian juga pada saat dia menjadi gubernur lalu lanjut menjadi presiden. Nah, pemahaman saya pada teman-teman, yakin saya bahwasanya ijazahnya itu sudah ditunjukkan pada saat itu aslinya. Dan kemudian fotokopinya ada di tangan pihak KPU. Dan pihak KPU juga sudah mengakui bahwasanya, menyatakan bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, asli. Mereka sudah cocokkan semua, sudah mereka sentuh, sudah mereka lihat, ya. Jadi lalu kenapa ada orang yang menuding lagi ini? Jadi kita tidak tahu apa di balik itu, kita tidak bisa berasumsi tentang itu. Tetapi saya yakin bahwasanya apa yang ditudingkan kepada Pak Jokowi ini itu perlu diperhatikan kembali, seperti yang dikatakan Pak Jokowi bahwasanya kita menunggu proses hukumnya. Jadi kita sebagai orang awam atau masyarakat Indonesia yang menunggu proses hukum sesuai yang dikatakan Pak Jokowi. Dan pada kemarin juga Pak Jokowi sudah mengatakan bahwasanya lembaga yang berhak dia tunjukkan itu ijazah hanya kepada penyidik atau kepada hakim jika itu dijadikan sebagai alat bukti, bukan kepada publik. Jadi kalau banyak orang yang mengatakan tunjukkan ijazahnya lalu selesai masalah, tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Karena ini kamu sudah menuduh saya, ini orang-orang sudah nuding Pak Jokowi ini, apalagi dia mantan presiden lalu dituding memiliki ijazah palsu. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melamar tadi sebagai gubernur? Bagaimana dia tadi melamar sebagai presiden? Kalau memang ijazah palsu, apalagi itu pencalonan presiden itu cukup ketat. Ya. Demikian juga gubernur cukup ketat. Lalu kalau ada orang yang menyodorkan itu ijazah palsu, itu tidak mungkin. Itu logika saya, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang berasumsi bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, saya rasa perlu dilihat kembali dan sesuai yang sudah dikatakan Pak Jokowi dan beserta kuasa hukum Pak Jokowi, bahwasanya kita tunggu proses hukum. Demikian juga Pak Kapolri sudah bilang, kita tunggu aja proses hukum berjalan. Jadi tidak usah kita desak, ya. Kita serahkan semuanya kepada hukum, biar hukum yang menentukan. Jadi demikian saja teman-teman. Kembali saya ucapkan tadi bahwasanya memang benar Pak Kasmujo sudah mengakui bahwasanya dia bukan dosen skripsinya Pak Jokowi, tapi bukan berarti Pak Kasmujo ini bukannya dosennya Pak Jokowi. Ya, Pak Kasmujo yang diakui adalah dia adalah dosen pembimbing akademik. Ya. Dan apabila dosen pembimbing akademik adalah Pak Kasmujo, bukan berarti skripsinya Pak Jokowi itu palsu, lalu ijazahnya palsu. Itu logika yang salah. Ya, itu menurut saya. Ya. Kalau ada yang mengatakan dengan pernyataan Pak Kasmujo ini yang mengaku bukan dosennya Pak Jokowi, bukan dosen skripsinya, lalu menuding Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, itu tidak mungkin. Dan pernyataan Pak Kasmujo ini tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Kenapa, teman-teman? Karena harus ada saksi yang menyaksikan tentang pernyataan Pak Kasmujo ini. Ya, jadi dilihat kembali teman-teman. Jadi banyak teman-teman yang sudah berkomentar di channel saya yang menyampaikan bla 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 banyak. Lalu disinilah saya jawab. Nanti yang lain-lain saya jawab lagi teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada kata yang salah dari klarifikasi dari saya yang sudah saya sampaikan. Silakan berkomentar di kolom komentar saya nanti. Apabila ada yang salah yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang jelas teman-teman, mohon maaf, saya sebagai pemilik channel, jadi mohon maaf. Jadi begitu saja teman-teman, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga channel ini semakin berkembang. Dan kalau memang channel ini, video ini
bermanfaat, silakan di-share sehingga banyak teman-teman yang semakin paham tentang persoalan tudingan ijazah Pak Jokowi ini. Demikian saja, salam persaudaraan. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA, sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saja di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti Ya, nanti ditanyakan ke Bareskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Pak sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi